Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Jangan lupa like and subscribe channel Meni Fitriana supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai informasi dari sebuah teks bacaan dan juga jenis-jenis usaha di bidang jasa. Simak terus video ini sampai habis ya. Tetap semangat! Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Sekarang kita baca bersama bacaan berikut, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda. Rulinda kepanjangan dari ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada fasilitas berupa kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya pun terbuat dari 2 lapis lempengan besi setebal 3 cm. Berikut disediakan 2 gambar contoh wisata di Kali Adem, dan gambar yang kedua adalah pariwisata yang ada di lereng Merapi. Sekarang mari kita cari tahu informasi apa yang dapat kita peroleh dari bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Masih ingat bagaimana cara kita mencari informasi dari sebuah bacaan? Ya, pada pembelajaran yang telah lalu kita dapat mencari informasi dari sebuah bacaan dengan cara membuat peta pikiran, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bacaan. Bu Meni contohkan ya. Yang pertama, kapan terjadinya erupsi Merapi? Ya, kita bisa mencari tahu jawabannya di dalam bacaan, yaitu pada tahun 2006 dan 2010. Yang kedua, apa nama wisata Kali Adem sekarang? Iya, jawabannya adalah Lavatur Kali Adem.
Ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Jawabannya bisa demikian. Masyarakat sekitar dapat menambah penghasilan dengan cara membuka usaha seperti berjualan cindramata, menjadi pemandu wisata, atau membuka usaha penginapan. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham bagaimana cara mencari informasi dari sebuah bacaan? Semoga dengan penjelasan tadi kalian sudah paham ya. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang wisata yang ada di Kali Adem. Nah, jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Sebelum kita mengenal jenis usaha di bidang jasa, apa sih itu jasa? Nah, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan yang bersifat tak teraba yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cindramata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nomor 4, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Selain usaha pariwisata, salah satu jenis usaha di bidang jasa yang banyak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.